Bendungan Pamarayan diserang, Banten, bukan hanya dikenal sebagai peninggalan Belanda yang berfungsi mengatur aliran sungai, tapi juga karena kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, sering terdengar suara gamelan dari arah bendungan. Padahal, tak ada satupun kegiatan manusia di sekitar sana saat malam tiba. Seorang mahasiswa bernama Rian, yang sedang menyusun skripsi tentang bangunan peninggalan kolonial, memutuskan untuk mengunjungi bendungan itu malam hari demi mendapatkan suasana asli dan dokumentasi unik. Ia ditemani oleh dua temannya, Dika dan Dimas. Saat tiba sekitar pukul 11 malam, suasana sudah sangat sepi. Mereka sempat bercanda dan menganggap semua cerita mistis hanyalah sugesti. Namun, saat mereka mulai mengambil gambar, kamera mereka tiba-tiba mati secara bersamaan. Padahal, baterai masih penuh. Tak lama, Dimas mendengar suara seseorang berbisik di telinganya. "Turunlah ke air." Mereka menunggu, merasa aneh. Dimas mulai berjalan menuju sisi bendungan tanpa bicara sepatah kata pun. Rian dan Dika panik melihatnya dan berusaha menahan Dimas sebelum ia meloncat ke air. Saat mereka menariknya, Dimas pingsan dan tubuhnya mendadak dingin seperti is. Setelah dibantu warga sekitar, seorang sesepuh desa datang dan berkata, "Kalian telah mengganggu penjaga bendungan. Dulu banyak nyawa jeti tumbal saat bendungan dibangun. Roh-roh itu masih di sana, menunggu teman. Mereka disarankan untuk kembali esok paginya dengan membawa sesajen dan meminta maaf." Sejak malam itu, Rian dan Dika tak pernah berani mendekati bendungan lagi. Dimas, ia masih sering bermimpi berada di dalam air, dikelilingi sosok-sosok tanpa wajah. Setelah kejadian di bendungan, Dimas belum sadar hingga pagi. Ia akhirnya bangun di rumah sakit dengan pandangan kosong. Rian dan Dika duduk di sampingnya, masih syok. "Lu ngapain semalam, Dim? Lu hampir loncat?" tanya Dika pelan. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit-langit, lalu berkata lirih, "Di bawah air, banyak yang minta tolong, tapi wajahnya hancur semua." Rian merinding mendengarnya. Padahal, Dimas termasuk orang yang sangat logis, tapi matanya kini seperti orang yang baru kembali dari dunia lain. Malam itu, Dimas tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi sekitar pukul 2 pagi, ibunya membangunkan Rian lewat telepon. "Tolong ke rumah Dimas." Dia teriak-teriak dari tadi. Saat Rian dan Dika sampai, mereka menemukan Dimas duduk di pojokan kamarnya. Baju tidurnya basah kuyup, padahal tidak ada air di sekitar. Dimas terus mengulang kata-kata yang sama. Mereka bilang, satu belum cukup, tak tahan melihat kondisi sahabatnya yang makin memburuk. Rian dan Dika menemui juru kunci bendungan, Pak Darmo, seorang pria tua yang dikenal sebagai penjaga spiritual kawasan itu. Pak Darmo mendengarkan cerita mereka, lalu mengangguk pelan. "Waktu kalian datang malam itu, kalian bukan hanya menonton, kalian dilihat balik, dan satu dari kalian sudah ditandai." Rian bertanya dengan suara serak, "Apa yang harus kami lakukan?" Pak Darmo mengangguk ke arah dapur kecil di rumahnya. Di sana sudah disiapkan sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, dan kain kafan putih. "Kalian harus kembali, tapi bukan untuk melawan. Kalian harus minta maaf, dan jangan sekali-sekali menolak jika ada yang ingin ikut pulang." Mereka kembali ke bendungan di malam Jumat Kliwon berikutnya. Pak Darmo memimpin ritual, sementara Dimas duduk bersila di dekat aliran air. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Suara gamelan kembali terdengar, samar, seolah berasal dari dasar sungai. Dari kejauhan, sosok-sosok putih mulai bermunculan di permukaan air. Tubuh-tubuh seperti melayang, menggantung, seolah tenggelam tapi tidak sepenuhnya mati. Dimas memejamkan mata. Air mata mengalir di pipinya. "Maaf, kami tak tahu. Kami hanya ingin belajar," katanya lirih. Salah satu sosok itu mendekat. Wajahnya rusak, seperti bekas tenggelam lama di dalam air. Tapi sosok itu tidak menyerang, ia hanya menatap. Lalu perlahan menghilang ke dalam kabut tipis yang menyelimuti bendungan. Setelah itu, suasana kembali tenang. Beberapa hari setelahnya, Dimas terlihat jauh lebih sehat. Ia kembali tersenyum, bisa tidur, dan tidak lagi mimpi buruk. Tapi suatu malam,
Saat Rian membersihkan kamera yang mati di malam kejadian, ia menemukan satu foto yang berhasil tersimpan. Foto itu gelap, tapi saat diterangi, ada sosok wanita berambut panjang, berdiri di belakang Dimas, menatap lurus ke arah lensa. Dan di pojok kanan bawah foto itu, ada tulisan samar, seperti bekas goresan. Kami belum semua pulang. Setelah menemukan foto itu, Rian merasa terus diawasi. Ia mulai mimpi buruk setiap malam, walau tubuhnya sehat. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di tengah bendungan yang kering, tanpa air, hanya tanah retak dan ratusan tangan keluar dari dasar, mencoba meraihnya. Suatu malam, ia terbangun dengan leher memar seperti dicekik. Ia langsung menelepon Dimas. Kayaknya sekarang gua yang ditandai. Dimas terdiam cukup lama sebelum menjawab. Gua semalam mimpi. Sosok wanita di foto itu bilang, satu teman lagi. Rian panik. Ia tahu sesuatu belum selesai. Mereka pun kembali menemui Pak Darmo. Pak Darmo menyambut mereka dengan raut wajah murung. Kalian pikir sudah selesai? Tidak. Kalian membangunkan yang lebih tua dari sekadar arwah penasaran. Bendungan itu bukan hanya proyek kolonial. Ia dibangun di atas pemakaman kuno. Ada sosok yang disebut Ibu Air, penjaga dasar sungai yang marah jika batasnya dilanggar. Pak Darmo memperingatkan, jika kalian melihat wanita dengan rambut menjuntai dan tubuh setengah air, jangan menatap matanya. Itu bukan arwah, itu dia. Sayangnya, peringatan itu datang terlambat. Dika, yang selama ini terlihat paling tenang, mulai berubah. Ia sering menyendiri, bicara sendiri, bahkan berbicara dengan air di wastafel seolah sedang ngobrol. Suatu malam, Rian menerima video dari Dika. Rekaman pendek, hanya 10 detik, tapi cukup mengerikan. Dika sedang merekam dirinya sendiri di depan bendungan, lalu berbalik ke arah air. Dalam rekaman itu, dari balik air, muncul wajah perempuan pucat dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Detik terakhir video memperlihatkan Dika melangkah masuk ke air tanpa suara. Polisi hanya menemukan sepatunya di tepi bendungan. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Setelah kehilangan Dika, Rian dan Dimas tak pernah berbicara tentang bendungan lagi. Mereka pindah kota, menghapus semua foto dan dokumentasi. Namun, suatu hari, Rian menerima surat tanpa nama. Di dalamnya hanya ada foto bendungan dari sudut yang tak pernah ia ambil. Di tengah foto, terlihat bayangan 3 orang berdiri di atas air. Dan di belakang mereka, bayangan keempat, lebih besar, seperti wanita dengan rambut menjuntai dan tubuh menyatu dengan permukaan sungai. Di balik surat, tertulis satu kalimat, sungai menyimpan, bendungan mengikat. Kau belum selesai. Tahun ke-1914 saat bendungan Pamarayan mulai dibangun oleh Belanda. Banyak penduduk setempat menolak. Mereka percaya bahwa aliran sungai yang akan dibendung adalah tempat suci. Dihuni oleh sang penunggu air, sosok wanita yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia bawah. Tapi para insinyur Belanda tak peduli. Mereka mengerahkan ratusan pekerja lokal, memaksa pembangunan tetap berjalan. Di minggu keempat pembangunan, terjadi kecelakaan besar. Tanah longsor menimbun 11 pekerja hidup-hidup. Tapi yang aneh, tubuh mereka tak pernah ditemukan. Meski sudah digali selama berhari-hari, seorang dukun kampung bernama Kisudira mengingatkan, kalian sudah ganggu penjaga, dan dia sudah ambil tumbal pertamanya. Tak lama setelah itu, seorang wanita Belanda yang ikut dalam proyek Mevrouw aneh menghilang di malam hari. Saat ditemukan, ia berdiri di tengah sungai dengan gaun putih terapung dan mata menatap kosong. Tubuhnya tak tenggelam, tapi juga tak bergerak, seperti sedang dijaga. Ia berteriak satu kalimat sebelum akhirnya ditelan air. Dia sudah bangkit. Kalian buka gerbangnya. Kisudira mencoba menghentikan proyek, tapi pemerintah kolonial menuduhnya menghasut warga dan dia dihukum mati. Namun sebelum menghembuskan napas terakhir, ia mengutuk bendungan itu. Selama air ini tertahan oleh beton, selama itu pula dia akan menunggu dan menagih yang belum dibayar. Setelah bendungan selesai dibangun, banyak insiden terjadi secara misterius. Operator hilang, penjaga ditemukan tenggelam tanpa luka, dan beberapa warga sekitar mengaku melihat wanita
berambut panjang berjalan di permukaan sungai saat malam hujan. Namun satu fakta paling mengerikan adalah ini. Setiap 10 tahun, selalu ada orang yang hilang di sekitar bendungan. Angka itu konsisten. Seolah sebuah kontrak kuno harus tetap ditepati. Dan jika satu periode tidak ada yang diambil akan terjadi banjir besar. Seperti yang pernah melanda Pamarayan tahun ke-2002. Warga tua percaya itu adalah kemarahan. Rian menemukan arsip tua dari keluarga Belanda yang dulu ikut membangun bendungan. Di dalam catatan ini yang sempat diselamatkan sebelum ia hilang, tertulis, dia tak hanya menjaga dia menjaga apa yang dikubur di bawahnya. Dan kini kita membangunkan semua. Catatan terakhir tertulis dengan tinta merah, atau mungkin darah. Satu anak dari air, satu anak dari tanah, satu anak dari darah. 3 penjaga baru akan lahir, dan kutukan ini akan abadi. Saat Rian membaca itu, darahnya membeku. Ia sadar, Dimas, dirinya, dan Dika mungkin bukan korban, tapi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum selesai. Setelah membaca catatan peninggalan Mevrouwen, Rian dihantui satu kalimat, satu anak dari darah. Ia mulai menelusuri silsilah keluarganya. Dari neneknya, Rian tahu bahwa leluhur mereka adalah mandor, pribumi pertama yang bekerja langsung dengan insinyur Belanda saat pembangunan bendungan. Nama kakek buyutnya, Sutradinata, asisten pribadi dari arsitek Belanda, dan yang menyaksikan langsung peristiwa hilangnya 11 pekerja, serta tragedi Mevrouwen. Nenek Rian mengungkapkan sesuatu yang selama ini dirahasiakan. Kakek buyutmu dulu diberi tugas menyegel satu peti batu yang dikubur di dasar bendungan. Tak ada yang tahu isinya, tapi setelah itu, hidup keluarganya tak pernah tenang. Dan kamu adalah generasi ke-7 yang disebut dalam naskah kutukan. Rian kini paham, ia bukan hanya saksi, tapi pewaris segel darah anak dari garis keluarga yang terikat langsung dengan kutukan. Malam itu, Dimas mengetuk pintu rumah Rian. Wajahnya pucat, ia menunjukkan lengannya yang kini penuh dengan guratan seperti bekas cakaran, membentuk pola melingkar, menyerupai pusaran air. Gua juga ngerasa, dia manggil gua. Tapi bukan buat dimakan, bro. Gua harus ikut, buat nutup ini. Mereka berdua memutuskan untuk kembali ke bendungan. Tapi kali ini bukan untuk ritual biasa. Mereka akan mencari peti batu yang disebutkan oleh nenek Rian. Dengan bantuan seorang warga tua yang tahu lokasi lama proyek pembangunan, mereka menyelam ke bagian tersembunyi, bendungan sebuah ceruk kering. Di musim kemarau yang hanya bisa diakses lewat jalur darurat yang kini tertutup semak. Di sanalah mereka menemukannya, peti batu, tertutup lumpur, terikat oleh rantai besi berkarat dan ukiran kuno. Di atas peti itu, tertulis dalam huruf Jawa kuno, sing nyawang bakal ilang. Sing membuka bakal nyambung kutukane. Yang melihat akan hilang, yang membuka akan menyambung kutukan. Meski takut, Rian merasa seperti didorong oleh kekuatan tak terlihat. Ia menyentuh peti itu dan seketika semua berubah. Air di sekitarnya mulai mendidih perlahan. Udara jati dingin. Dari balik kabut, suara wanita terdengar. Kalian yang menutup, kalian yang harus membuka. Tiba-tiba Dimas berteriak. Tubuhnya seperti tertarik ke arah peti. Mata Dimas berwarna putih. Dan dari mulutnya keluar suara lain berat, seperti gema. Satu dari darah, satu dari air. Tinggal satu dari tanah. Peti itu terbuka sendiri. Dan dari dalamnya bukan mayat yang keluar, tapi kabut hitam pekat dan suara jeritan ratusan jiwa. Rian menatap ke dalam peti, dan di saat itu, ia melihat dirinya, versi dirinya yang lebih tua, lebih gelap, dengan mata yang sudah tidak manusiawi lagi. Dan lalu, semuanya gelap. Rian terbangun di rumah sakit. Di sebelahnya, Dimas duduk dengan tatapan kosong. Tapi kini, matanya tak putih lagi. Mereka merah, seperti air kotor yang memerah karena darah. Petugas rumah sakit mengatakan, mereka ditemukan pingsan di sisi sungai. Tidak ada peti, tidak ada rantai. Tapi warga sekitar bilang malam itu sungai surut sendiri selama 3 jam, memperlihatkan dasar bendungan. Dan sejak malam itu, tidak ada yang berani lewat bendungan Pamarayan setelah maghrib.
Karena banyak yang mulai melihat mereka 3 sosok bayangan berdiri di atas air. Mereka bilang, penjaga baru telah lahir dan kutukan telah diperbarui.